wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah. Kepada yang terhormat Bapak dosen Institut Agama Islam Ma'arif NU Mino Lampung, Bapak dosen Hendar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konseling individual. Yang saya hormati sahabat-sahabati bimbingan konseling pendidikan Islam semester 5. Shalawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad SAW, yang mana telah memberi rahmat hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu lagi dengan keadaan sehat walafiat. Di sini saya Asmi Kusmia sebagai moderator tugas mata kuliah konseling individual, yaitu yang beranggotakan yang pertama Halim Wijaya Kusuma dan yang kedua Kevin Ardana Yolanda. Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya datang ke sini karena disuruh sama kepala sekolah saya Pak. Untuk? Tidak tahu Pak, tapi kepala sekolahnya berpesan sama saya kalau misalkan sudah ketemu Bapak, mohon untuk saya menjelaskan bahwasannya saya ini orangnya malas untuk belajar gitu Pak. Tapi sebenarnya saya bukannya malas belajar Pak. Jadi gini, di sekolah itu saya kurang tertarik Pak, atau tertantang sama mata pelajaran yang itu aja di sekolah Pak. Seperti itu Pak. Kalau dari Mak Kevin sendiri, selama 1 bulan ini berapa kali absen? Apa selama tidak masuk kelas? 1 bulan itu bisa seminggu Pak saya nggak masuk kelas. Seperti itu ya. Jadi alasannya karena tadi kurang tertantang dengan mata pelajaran yang itu aja, atau bisa dikatakan bosen ya. Benar Pak. Kalau untuk mata pelajarannya sendiri apa ya? Kira-kira apa yang membuat Nak Kevin ini merasa kurang tertantang? Mata pelajaran apa misalnya? Contohnya Pak ya, seperti mata pelajaran matematika. Di situ kan saya sudah bisa ya Pak ya, tapi untuk cara gurunya menjelaskan atau memberi tugas ya itu saja Pak gitu. Jadi membuat saya tidak tertantang, jadi merasa saya bisa gitu loh. Jadi saya nggak perlu mengerjakannya seperti kayak kawan-kawan gitu Pak. Jadi kan harus ini begini. Tanpa saya kerjakan pun saya sudah bisa Pak. Seperti itu Pak. Lalu ketika sudah bisa mengerjakan matematika, seharusnya Kevin ini harus bisa membantu teman-temannya juga. Akan ada tuh di dalam kelas kan ada temannya yang belum seberapa paham. Seharusnya Kevin itu bisa membantu temannya itu untuk memahamkan matematika. Bisa jadi seperti itu. Kenapa kok malah Kevin ini tidak masuk sekolah? Kenapa kok malah tidak masuk sekolah? Karena
Saya merasa sudah bisa Pak, jadi saya nggak perlu ikut mata pelajaran. Kan yang penting nilai saya kalau ulangan bagus Pak. Tapi ya tidak bisa seperti itu, karena semua itu kan harus ada prosesnya. Meskipun Nak Kevin ini sudah bisa, tapi tetap harus mengikuti prosedur yang ada, karena kalau di sekolahan itu ada sistem nilai kecerdasan, juga ada nilai kehadiran itu, serta nilai sikap. Kalau misalnya hanya yang memenuhi syarat itu nilai kecerdasan, bagaimana dengan nilai-nilai yang dua ini? Paham kan? Iya Pak. Jadi seperti itu maksud dari kepala sekolah, kamu tetap harus berangkat walaupun mata pelajaran itu membosankan buat kamu. Kan tetapi kalau misalnya masalah mata pelajaran itu bosan atau tidaknya, nanti bisa ngobrol sama gurunya. Bu, saya pengen sistem pembelajaran kita di luar sekolah, di luar ruangan misalnya seperti itu, atau menggunakan sistem belajar yang lain. Jadi seperti itu ya, meskipun Nak Kevin ini sudah bisa dengan matematika, itu tetap harus berangkat untuk mengisi nilai kehadiran, nilai sikap, dan yang lain-lain. Ya, jadi gini Pak, itu juga jadi penyebab saya semakin malas bersekolah Pak. Karena di sini kan saya sudah bisa, tetapi kenapa kok nilai saya selalu dikasihnya KKM terus Pak? Mungkin itu kenapa ya Pak ya? Padahal saya kan selalu mengerjakan tugas-tugas itu saya bisa gitu Pak. Ulangan pun nilai saya bagus, tapi kenapa setiap sudah bagi rapot gitu Pak, nilai saya tuh KKM semua gitu Pak, dari semua pelajaran seperti itu Pak. Ya mungkin kan namanya sistem penilaian guru itu masing-masing berbeda. Ada yang menilai dari segi kecerdasan, ada yang menilai dari segi absen, atau dari segi sifat, dari segi kehadiran. Nah itu mungkin dari sekian banyak guru menggunakan metode penilaian lebih besar di kehadiran atau di absen atau di sikap. Karena kan kalau ada pepatah mengatakan itu al-adabu pokok ini. Jadi kalau misalnya dia lebih pintar, misalnya dalam artian dia pintar, akan tetapi dia tidak mengikuti prosedur yang ada, dalam artian tadi sikapnya tidak mau berangkat sekolah dan selalu alfa, maka dia akan dinilai seperti itu. Jadi nilai itu bukan hanya dari sekedar kerja saja, tapi nilai itu juga yang masuk kehadiran, juga absen juga. Seperti itu sikap. Paham? Jadi untuk kedepannya menurut saya Nak Kevin ini tetap harus mengikuti pelajaran yang ada di sekolah ini, baik itu pelajaran matematika ataupun pelajaran yang lainnya. Walaupun pelajaran itu membosankan, nah maka dari itu Nak Kevin bisa meminta ke gurunya untuk mengadakan evaluasi sistem pembelajaran. Dalam artian mau belajar di mana, mau dibuat kelompok kah, atau mau dibuat di luar ruangan. Ya. Nanti kalau misalnya umpama Nak Kevin tidak berani ngomong ke gurunya, nanti akan saya bantu, akan saya sampaikan. Tetapi Nak Kevin harus berjanji ketika saya sudah memberikan masukan seperti itu, Nak Kevin harus bisa lebih rajin lagi dari sebelumnya. Paham? Ada lagi? Tapi ini Pak, sebenarnya saya sudah malas sama guru-gurunya itu Pak. Males ya? Masa? Ya karena mereka menurut saya untuk ngasih nilai itu Pak pelit Pak. Padahal semua tugas soal itu saya kerjakan Pak, dan saya bisa. Coba nanti kalau misalnya tentang seperti itu, nanti saya tak ngobrol dulu sama gurunya. Ya, ada permasalahan apa sebenarnya sampai Nak Kevin dinilai seperti itu sama guru. Mungkin tadi untuk yang pertama tadi harus lebih rajin lagi
kehadirannya, ya absennya harus lebih rajin lagi, dan sikapnya dalam artian cara berpenampilan, berpakaian, atau ketika masuk kelas dalam tepat waktu, nah itu harus diperhatikan lagi gitu. Jangan sampai bolos lagi. Nah, ketika sudah selesai permasalahan 3 ini, nah, kalau misalnya masih saja seperti itu, nanti akan saya temui gurunya seperti apa sih, lebih jelasnya, lebih detailnya permasalahannya. Ya, Iya Pak. lagi Mungkin itu saja dulu Pak pemaparan saya Pak. Ya, terima kasih Pak. Setidaknya saya sudah merasa lega gitu Pak. ya sama-sama, saya juga hanya sekedar membantu. Nanti kalau misalnya masih saja ada problem di NAKP, nanti akan saya selidiki lagi, baik di gurunya maupun di NAKP sendiri. Akan tetapi tadi saya minta komitmennya dari NAKP harus lebih rajin lagi berproses dalam sekolahan. Oke? Iya Pak, bakal saya coba untuk tetap masuk sekolah ya saya, walaupun sebenarnya masih ada puasa terpaksa seperti itu. Oke, siap. Ya udah Pak, kalau gitu saya mau pamit dulu Pak. Oke, Ya ya. makasih ya Pak buat masukannya, buat motivasinya, buat ininya. Oke, ya, sama-sama. Pamit ya Pak ya. Ya. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi proses bimbingan konseling yang telah kita saksikan bersama dan yang telah dilakukan oleh sahabat Halim dan Kevin, yaitu semoga dengan kita melihat video yang tadi kita bisa mengambil hikmah dari video tersebut. Dan saya moderator, apabila ada kesalahan dari perkataan saya awal hingga akhir, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.